There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Soal nomor 1, coba saudara jelaskan bagaimana cara paling mudah versi saudara sendiri dalam menentukan posisi debit atau kredit pada transaksi yang terjadi pada harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Jadi, menurut saya, cara menentukan posisi debit dan kredit dalam transaksi yang terjadi pada akun harta dan beban yaitu ketika terjadi penambahan pada aset dan beban, maka akan diletakkan di sebelah debit. Sedangkan jika terjadi pengurangan pada aset dan beban, maka akan diletakkan di sebelah kredit. Selanjutnya, cara menentukan posisi debit dan kredit dalam transaksi yang terjadi pada akun utang, modal, dan pendapatan yaitu ketika terjadinya penambahan pada utang yang ada, modal, dan pendapatan yang ada, maka akan diletakkan di sebelah kredit. Jika terjadi pengurangan pada utang, modal, dan pendapatan, maka akan diletakkan di sebelah debit. Masuk ke dana umum. Nomor 1, tanggal 1 Oktober Hartono menambah modal sebesar 2.000 ke bisnisnya. Di sini kita memperoleh akun kas sama modal. Kasnya bertambah di debit sebesar 2.000 dan modal bertambah di kredit sebesar 2.000. Tanggal 2 Oktober memperoleh pembayaran dari PT Amartaro atas jasa pembuatan software bulan lalu sebesar 5.000. Yaitu ada kasnya bertambah 5.000 di debit dan piutang usahanya berkurang di kredit sebesar 5.000. Tanggal 2 Hartono membayar kepada CV Datoko Abadi secara tunai atas peliputan profil bisnisnya untuk mengisi konten YouTube sebesar 300. Di sini yaitu beban peliputan profil bisnis. Karena bebannya bertambah, jadi kita letakkan di debit dan kasnya berkurang letakkan di kredit. Selanjutnya tanggal 2 Oktober Hartono membeli paket kuota internet untuk kebutuhan handphone kantor jika ada aktivitas di luar kantor sebesar 70 sekaligus membeli berbagai kebutuhan kantor lain-lain seperti pewangi ruangan, tisu, permen, air mineral untuk kenyamanan tamu sebesar 30. Yaitu beban internet kantor sebesar 70 di debit karena bebannya bertambah dan beban lainnya sebesar 30 bertambah di debit dan kasnya berkurang sebesar 100 di kredit. Tanggal 2 Oktober Hartono membayar sewa kantor 1 bulan untuk bulan Oktober sebesar 100. Jadi ini beban sewa kantornya bertambah terletak di debit 100 dan kasnya berkurang terletak di kredit 100. Tanggal 3 Oktober Hartono merekrut Sikandar sebagai marketing, kesepakatan gaji sebesar 200 per bulan. Pembayaran setiap tanggal 15 atau tengah bulan 50% dan sisanya dibayar pada setiap akhir bulan. Di sini tidak di jurnal karena ini belum terjadinya transaksi, makanya tidak di jurnal. Selanjutnya tanggal 3 Oktober Hartono membayar sewa kendaraan dari 2 Oktober 2020 sampai dengan 30 September 2021 untuk mempermudah segala mobilisasi bisnis sebesar 1.200. Ini sewa peralatan dibayar di muka, bertambah di debit 1.200 dan kasnya berkurang di kredit sebesar 1.200. Tanggal 4 Oktober Hartono telah memperoleh pembayaran dahulu untuk jasa pembuatan web bulan Oktober dan November 2020 dari PT Rindang Sejahtera sebesar 4.000. Jadi yang setelah itu kasnya terletak di debit karena dia bertambah sebesar 4.000 dan pendapatan diterima di muka yaitu bertambah, pendapatan bertambah terletak di kredit sebesar 4.000. Tanggal 6 Oktober Hartono membeli komputer untuk peralatan kantor sebagai pendukung usaha sebesar 1.000 secara kredit. Karena ada secara kredit berarti peralatan kantornya sebesar 1.000 di debit dan utang usaha
bertambah di kredit sebesar 1.000. Selanjutnya, pada tanggal 16 Oktober, Hartono kembali menerima pembayaran dari jasa pembuatan web sebesar 10.000 dari PT Trunitin Jaya. Jadi, kasnya bertambah di debit sebesar 10.000 dan pendapatan jasa pembuatan webnya bertambah di kredit sebesar 10.000. Tanggal 20 Oktober, Hartono membayar utang beli kertas yang dibuat pada bulan September sebesar 300. Jadi utang usahanya ini berkurang terletak di debit sebesar 300 dan kasnya berkurang di kredit sebesar 300 karena dia sudah membayar utangnya. Tanggal 23 Oktober, Hartono menerima proyek dari jasa pembuatan web sebesar 5.000 dari PT Garuda Kinko. Proyek telah dibayarkan sebesar 3.000, namun sisanya dibayar bulan depan. Itu kas yang diterima yang dibayar saat itu bertambah sebesar 3.000 terletak di debit dan piutang usaha yang belum dibayarkan sebesar 2.000 dan pendapatan jasa pembuatan webnya bertambah sebesar 5.000 di kredit. Tanggal 25 Oktober, Hartono membayar pembelian kuota internet untuk handphone kantor sebesar 200 dan juga membeli lain-lain seperti makanan kecil, tisu toilet, pewangi WC sebesar 100. Jadi ini akun yang tercela, yaitu beban internet kantornya bertambah terletak di debit sebesar 200 dan juga beban lain-lain bertambah terletak di debit sebesar 100 dan kasnya berkurang sebesar 300 terletak di kredit. Tanggal 28 Oktober, Hartono membayar tagihan listrik, air, dan wifi kantor sebesar 400. Jadi beban listrik, air, dan internetnya bertambah di debit sebesar 400 dan kasnya berkurang di debit sebesar 400. Tanggal 30 Oktober, Hartono membayar gaji bulanan karyawan marketing yang direkrut pada tanggal 3 Oktober 2020 dan gaji petugas security kantor juga dibayarkan sebesar 50. Ini beban gajinya bertambah terletak di debit sebesar 150 dan kasnya berkurang terletak di kredit sebesar 150. Tanggal 30 Oktober, Hartono menerima pembayaran sebesar 4.000 atas penyelesaian pembuatan software PT Lintang Kejayaan. Jadi, kasnya bertambah terletak di debit sebesar 4.000 dan pendapatan jasa pembuatan softwarenya bertambah terletak di kredit sebesar 4.000 karena dia telah menerima pembayaran. Tanggal 30 Oktober, Hartono membeli secara kredit perlengkapan kantor seperti tinta, kertas, dan materai sebesar 500. Ini perlengkapan kantornya bertambah terletak di debit sebesar 500 dan utang usahanya bertambah terletak di kredit sebesar 500 karena dia membelinya ini secara utang. Tanggal 31 Oktober, Hartono ingin membeli mobil pribadi dan mengambil uang di rumahweb.com sebesar 1.500. Akun yang tertera yaitu Prive bertambah sebesar 1.500 di debit dan kas berkurang sebesar 1.500 karena Hartono telah mengambil uang di rumahweb.com. Jadi dia berkurang. Jadi total semuanya ini di debitnya 53.800 dan di kreditnya 53.800. Jadi ini seimbang ya, balance. Selanjutnya yaitu buku besar. Buku besar di sini kita mengelompokkan semua akun-akun. Misalnya kas pada kas saja. Terus piutang usaha saja. Itu kita kelompokkan yang terdapat di jurnal umum. Jika saldo awalnya di debit dan saldo jurnal umumnya di debit, maka itu ditambahin. Dan jika saldo awalnya di debit dan saldo jurnal umumnya di kredit, maka itu dikurang. Dan sebaliknya. Terus ini nih saldo awalnya ini terdapat di saldo bulan sebelumnya. Selanjutnya ini ada neraca saldo. Neraca saldo ini berisi saldo akhir di buku besar. Ini ada kas di debit sebesar 46.700, piutang usaha di debit 5.000, perlengkapan di debit 550, terus sewa peralatan dibayar di muka di debit sebesar 1.200,
peralatan kantor di debit 1000, akumulasi depresiasi peralatan kantor tidak ada, utang usaha kredit 1.500 dan utang gaji belum ada, pendapatan diterima di muka sebesar 4.000 di kredit dan seterusnya, dan totalnya itu di debit 63.620, di kredit 63.620. Ini balance ya. Selanjutnya kita ke jurnal penyesuaian. Soalnya informasi perlengkapan kantor di akhir Oktober masih tersisa 200. Di sini ada akun-akun beban perlengkapan sama perlengkapan sebesar 350. Jadi dapat 350 nih dari kita buka lagi neraca sebelum penyesuaiannya. Neracanya perlengkapannya sebesar 550. Jadi 550 nih dikurang sisanya sebesar 200. Dapatlah 350. Beban perlengkapannya di debit sebesar 350 dan perlengkapan di kredit sebesar 350. Yang kedua, sewa kendaraan yang disewa untuk 1 tahun pada tanggal 31 Oktober sudah terhitung terpakai 1 bulan sewa kendaraannya. Jadi kita lihat ya, sewa kendaraan sebesar sewa peralatan dibayar di muka, jadi sebesar 1.200. 1.200 nih dibagi 12 karena ini baru dipakai sebulan, jadi 100. Beban sewa peralatannya sebesar 100 di debit dan sewa peralatan dibayar di muka sebesar 100 di kredit. Soalnya tanggal 4 Oktober 2019 Hartono telah memperoleh pembayaran dahulu untuk jasa pembuatan web bulan Oktober dan November 2020 dari PT Rindang Sejahtera. Namun Roberto baru bisa menyelesaikan pekerjaan bulan Oktober. Ini terdapat akun pendapatan diterima di muka sebesar 2.000 di debit dan pendapatan jasa pembuatan web sebesar 2.000 di kredit. Kita lihat di neraca saldonya ini. Pendapatan diterima di muka kan sebesar 4.000. Jadi 4.000-nya nih dibagi 2 sebesar 2.000 karena Roberto ini baru bisa menyelesaikan 1 bulan, maka hasilnya 4.000 dibagi 2 sama dengan 2.000, maka ini terdapat 2.000. Selanjutnya, petugas security diajak lembur pada 30 Oktober untuk pengamanan kantor karena tim Hartono sedang lembur juga di kantor. Gaji janji dibayar awal bulan depan sebesar 50, yaitu beban gaji. Beban gajinya bertambah di debit sebesar 50 dan utang gaji bertambah di kredit sebesar 50. 31 Oktober diterima kiriman tagihan internet bulan Mei atas penambahan kecepatan sebesar 100 dan akan dibayar bulan depan. Ini beban listrik, air, internet bertambah sebesar 100 di debit dan bebannya masih harus dibayar 100 karena dia belum dibayar sebesar kredit. Sudah selesai jasa pembuatan web untuk PT Sriwijaya Kumala. Janji dibayar pembayaran bulan depan sebesar 5.000. Utang usahanya bertambah sebesar 5.000 di debit dan pendapatan jasa pembuatan webnya bertambah sebesar 5.000. Komputer yang telah dibeli bulan ini diperkirakan dapat beroperasi sepanjang 4 tahun. Metode garis lurus digunakan untuk menghitung beban penyusutan dengan nilai sisa 40. Ini beban depresiasi peralatan kantornya sebesar 20 terletak di debit dan akumulasi depresiasi peralatan kantor di kredit sebesar 20. Cara menghitungnya yaitu menggunakan metode garis lurus, yaitu nilainya dikurang nilai sisa dibagi umur ekonomis. Kita lihat di neraca saldonya nilainya sebesar 1.000. Jadi 1.000 ini dikurang nilai sisanya 40. Jadi sama dengan 960 dibagi 4 tahun. Hasilnya 240. 240 ini dibagi 12 bulan sama dengan 20. Jadi gitu. Total akhirnya di debit 7.620 dan di kredit 7.620. Itu balance ya. Selanjutnya ada buku besar terupdate. Buku besar terupdate nih kita tinggal memasukkan 14 akun yang tersedia di jurnal penyesuaian tadi. Tinggal kita tambahkan di buku besar lagi agar mendapatkan hasil akhirnya.
Jadi kita tinggal tambahkan aja. Oke. Selanjutnya ada neraca saldo setelah penyesuaian. Di sini kita tinggal masukin aja saldo akhir yang tertera di buku besar terupdate. Ini ada akun kas sebesar 46.700, piutang usaha 10.000 di debit, dan sampai beban lain-lain sebesar 380 di debit. Total keseluruhannya 68.790 di debit dan 68.790 di kredit, yaitu jadi ini semuanya balance ya. Selanjutnya kita masuk ke worksheet. Worksheet ini merangkum seluruh aktivitas siklus pencatatan untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan, yaitu terdapat 5 bagian. Ada neraca saldo sebelum penyesuaian, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan. Yang pertama yaitu neraca sebelum penyesuaian. Kita masukin aja datanya ke sini, dan jurnal penyesuaian tadi kita masukin juga. Neraca saldo setelah penyesuaian kita masukin juga semuanya datanya. Selanjutnya ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini mencakup hanya pendapatan dan beban-beban saja. Kita masukin pendapatannya, ini ada 2. Kita ambil dari neraca saldo setelah penyesuaiannya, dan beban-bebannya juga kita masukin. Terus kita jumlahin seluruh pendapatannya sebesar 48.300 dan seluruh bebannya sebesar 7.990. Jadi ini selisihnya sebesar 40.310. Ini untung karena pendapatannya lebih besar dari beban. Jadi di bawahnya juga kita tambahin lagi sebesar 48.300, dan ini juga 48.300. Jadi ini balance ya. Selanjutnya ini adalah laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini mencakup 3 akun, yaitu harta, utang, dan modal. Kita tinggal masukin aja, kita ambil ini dari neraca saldo setelah penyesuaian. Terus kita jumlahin, di debit sebesar 60.800 dan di kredit sebesar 20.490. Selisihnya sebesar 40.310. Dan ini kita tinggal turunin aja. Terus ini kita jumlahin jadi 60.800 sehingga mendapatkan balance. Selanjutnya masuk ke laporan keuangan. Yang pertama yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini mencakup yaitu akun pendapatan dan beban-beban. Kita masukin aja pendapatannya, itu ada pendapatan jasa pembuatan software 12.300 dan pendapatan jasa pembuatan web sebesar 36.000. Jadi kita jumlahin total pendapatannya 48.300. Ini termasuk laba kotor. Terus bebannya kita masukin beban peliputan profil bisnis sampai beban lain-lain. Terus kita jumlahin juga. Selanjutnya pendapatan nih kita kurang beban. Jadi 48.300 dikurang 7.990 hingga mendapatkan laba bersih sebesar 40.310, dan rumahweb.com ini mendapat keuntungan yaitu sebesar 40.310. Ini adalah laporan perubahan modal. Modal awal 1 Oktober 2020 14.820, dan ada penambahan modal pada tanggal 1 Oktober juga yaitu sebesar 2.000. Total modal awalnya 16.820. Ini tinggal dijumlahin aja. Dan laba bersihnya kita dapat nih di atas sini yaitu sebesar 40.310. Terus dikurang prive di neraca saldonya sebesar 1.800. Jadi sebesar ini dikurang ini sebesar 38.510. Dan modal akhirnya kita tinggal tambahin aja 16.820 ditambah 38.510. Jadi modal akhirnya pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar 55.330. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan yang pertama itu kita menghitung aset dulu. Aset itu ada aset lancar sama aset tetap. Aset lancar nih
berisi kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa peralatan dibayar di muka. Itu kita tinggal masukin aja total saldonya, dan total aset lancarnya kita tambahin menjadi 58.000. Aset tetapnya ada peralatan kantor sebesar 1.000, dan akumulasi depresiasi peralatan kantornya 20, kita kurangin 1.000 dikurang 20 sama dengan 980. Jadi total asetnya 58.000 ditambah 980 menjadi 58.980. Ini ada liabilitas. Liabilitas lancar itu ada utang usaha, utang gaji, pendapatan diterima di muka, beban yang masih harus dibayar. Utang usahanya sebesar 1.500, utang gaji 50, pendapatan diterima di muka sebesar 2.000, beban yang masih harus dibayar 100. Total liabilitas lancarnya 3.650. Ekuitas nih, modal rumah web.com terupdate. Ini kita dapat dari sini. Tinggal pindahin aja jadi 55.330. Jadi total liabilitas ditambah ekuitas sama dengan 58.980. Ini tinggal ditambahin aja. Oke.